Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45. Sahabat Paradigma 45, sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuatan untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45 masih dengan tema yang sama, yaitu soal kitab yang kemudian dibawa oleh Serumail Abbas yang katanya didapat dari perjalanan Nyawa Baru, yang kemudian mengatakan bahwa Ubaidillah itu atau Ba'lawi itu tersambung nasabnya kepada Ubaidillah dan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata setelah dicek di 2-3 hari terakhir ini oleh kiai-kiai kita, kiai-kiai Nusantara, ternyata kita hanya di ngeprint oleh Serumail Abbas ini, karena dari beberapa kiai kemudian yang telah melihat dan mengkaji secara seksama dari kitab yang dibawa oleh Serumail Abbas ini, yang di mana para kiai kemudian menyimpulkan bahwa mereka tidak menemukan nama Ubaidillah. Adapun kemudian kitab-kitab yang menyebut Ubaidillah, namun itu tidak jelas bahwa nasabnya apakah tersambung kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dengan klan Ba'lawi atau Bani Alawi yang ada di beberapa negara, termasuk yang ada di Indonesia. Maka terkait dengan hal ini juga, lalu Ki Haji Nur Yahya juga telah menguliti dan mengkaji secara seksama kitab yang dibawa oleh Serumail Abbas ini. Namun beliau dalam kesimpulannya mengatakan bahwa tidak sedikit pun dia menemukan nama yang disebut oleh Serumail ini bahwa ada namanya Ubaidillah oleh Ki Haji Nur Yahya. Maka Ki Haji Nur Yahya kemudian membandingkan kitab-kitab yang dibawa dengan kitab-kitab yang lain. Namun pada kesempatan yang sama juga beliau mengatakan bahwa dari sekian kitab yang menyebut nama Ubaidillah terjadi gonjang-ganjing atau ketidakpastian atau tidak konsisten bahwa memang Ubaidillah itu ada dan tersambung nasabnya kepada Nabiullah Muhammad SAW, sebagaimana yang diakui oleh kelompok Ba'lawi atau gen Ba'lawi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu mari langsung saja kita saksikan apa yang disampaikan secara lengkap oleh Ki Haji Nur Yahya berikut ini. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita akan buka-buka kitab sezaman, yakni dalil primer yang mendekati kitab Tahdzibul Ansab dan bahkan kitab sebelum kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yang katanya mengesahkan bahwa Ubaidillah itu benar-benar ada dan sudah ditemukan. Berarti sah nasab Alawi itu sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kitab Tarikh Madinah Son'a wal Yaman. Ngarangnya adalah Syekh Ahmad bin Abdullah Ar-Razi As-Son'ani, San'a kota sana. Tapi setelah saya pelajari kitab ini, ternyata saya masih belum bisa menemukan. Saya penasaran, ingin mengetahui apakah ini terbukti atau sebaliknya. Ini kan yang dimaksud dengan kitabnya, katanya dari Ibnu Samurah. Ini juga dicantumkan manuskrip aslinya. Ini membacanya itu harus menelang karena ini khotnya bukan khot biasa. Ada manuskripnya juga dicantumkan di sini. Jadi saya buka dari awal, dan insya Allah sudah khatam. Tapi yang menerangkan tentang nasab Alawi sampai ke Ubaidillah sampai ke Imam Ahmad Al-Abba ini masih belum saya temukan. Ya mohon maaf, ini mungkin apa mata saya yang terseliwur atau konsentrasi saya yang masih ngawur atau bagaimana, tapi ini belum ada. Dan bahkan berdasarkan kitab-kitab yang lainnya, dan kitab
Tuhfatuz Zaman. Kitab Tuhfatuz Zaman. Ini kitab Tuhfatuz Zaman. Kitab abad 8 tahun 855 Hijriah. Abad 9 pertengahan. Yang menerangkan tentang sejarah Sadatul Yaman alias Sayyid-Sayyid yang ada di Yaman. Pengarangnya adalah Al-Mu'arrikh atau pakar sejarah Al-Allamah yang sangat alim Badruddin Abi Abdillah Al-Husain bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdal Al-Yamani, terkenal dengan Syekh Abdurrahman Al-Ahdal Al-Yamani Al-Mutawaffa sanata 855 Hijriah. Ditahqiq, disalin, disunting oleh Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Tuhfatuz Zaman. Ada 2 juz ini, 2 jilid. Ini pun sudah insya Allah saya pelajari beberapa takbir atau ibarat sudah saya temukan bahwa ternyata masih terjadi iskal karena memang tidak ada. Yang ada itu dari Bani Abi Jadid atau Bani Jadid atau Bajadid yang menerangkan tentang persaudaraan antara Jadid dengan Alwi. Itu yang nggak ada. Yang menerangkan tentang itu sebelum Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Di As-Suluk itu Baqatul Ulama wal Muluk juga dia menyebutkan Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid menyebutkan, tapi tidak ada keterangan tentang kemasyhuran nasab Alawi. Bahkan sekelas Tuhfatuz Zaman itu pun tidak menyebutkan dari kalangan Ba'alawi khususnya yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam yang katanya seorang mujtahid mutlak, ahli fikih, mufassir, muhaddis dan lain sebagainya. Ternyata kan tidak dicantumkan di Tuhfatuz Zaman. Yang dicantumkan oleh Tuhfatuz Zaman justru malah Asy-Syarif bin Jadid, wahwa Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Disebutkan Ubaidillah di sini. Tetapi Ubaidillah di sini ini kalau dirunut sampai Abu Hasan Ali ini ada yang hilang 3 orang alias 1 abad, berbeda dengan yang ada di As-Suluk tahun 732 atau 730 Hijriah oleh Syekh Al-Janadi atau Al-Jundi atau Al-Janadi. Di situ berbeda di As-Suluk dengan di Tuhfatuz Zaman. Berbeda. Ada yang hilang 3 orang yang namanya mirip. Memang nama-nama Arab itu bolak-balik yaitu itu aja. Jadi ini saya bacakan. Wa mimman warada ila ta'is jama'atun minat tobaqoh minhum Asy-Syarif bin Jadid. Berbeda dengan yang ada di As-Suluk. Minhum Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad. Nah ini. Wahwa Abdul Hasan Ali bin Muhammad. Mari kita hitung. Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ubaidillah. 5 ya. 5 bin Ubaidillah. 5. Ini kalau di Tuhfatuz Zaman. Kalau di As-Suluk ini minhum Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid atau Jadid, tulisannya Hadid bin Ali bin Muhammad bin Hadid atau Jadid bin Abdullah. 8. 3. Ada 3 generasi. Berarti 3 generasi ini ya bisa juga
1 abad atau 100 tahun selangnya. Nah ini beda-beda kan. Jadi mana yang benar? Padahal Tufatul Zaman juga mengambil ibarat ini dari Al-Jundi atau Al-Janadi, dari as-suluknya. Jadi selalu mengambil kola Al-Janadi, kola Ibnu Samurah. Ini Tufatul Zaman. Jadi ini namanya nasab yang muttoribah atau yang gonjang ganjing itu, nggak istiqomah, nggak tetap, nggak konsisten. Ya, sebagaimana telah kita putarkan bahwa memang dari sekian banyak kitab yang kemudian dibuka dan dibaca oleh Ki Haji Nur Rokiah, tidak satupun kemudian kitab yang menyebut Bani Alawi itu memiliki sambungan nasab kepada Ubaidillah dan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Jadi memang saya kira si Rumail Abbas yang katanya kemudian mendapatkan kitab zaman dan bisa menjadi pembanding dari hasil penelitian Ki Haji Madudin ini, saya kira si Rumail ini hanya ngeprint kita, dan betul apa yang dikatakan oleh Ki Haji Madudin bahwa apakah perginya si Rumail Abbas ini ke barat untuk kemudian mencari kitab-kitab sezaman ini antara integritas dan solidaritas. Ya, jadi hanya karena solid saja kepada mereka-mereka kelompok Balawi dan Rabit Alawiyah ini, sehingga si Rumail Abbas ini melakukan perjalanan untuk kemudian membuktikan diri bahwa mereka atau dia solid kepada kelompok ini. Padahal ternyata kita hanya di ngeprint karena dari semua kajian yang diberikan oleh kiai-kiai kita tidak dapat dipastikan bahwa Ba'alawi itu tersambung nasabnya ke Ubaidillah, dan tidak ada kejelasan bahwa memang Ubaidillah itu memiliki nasab atau tersambung nasabnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kalau di otak-atik sampai kapanpun tidak akan ditemukan, dan kita sebenarnya berharap bahwa mereka bisa menemukan itu dan bisa membuktikan diri, sehingga hasil penelitian dari Ki Haji Madudin itu bisa terbantah dan kita bisa mengakui mereka sebagai keturunan Nabi. Namun satu hal yang menjadi catatan bahwa kalau sekiranya mereka adalah cucu dan merupakan keturunan Nabi, mereka harus memperbaiki akhlak dan tidak lagi menyebar kebencian di mana-mana terhadap Wali Songo, Kiai-Kiai Nusantara, maupun terhadap pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tentu itu menjadi harapan kita bersama, karena selama ini mereka hanya mengaku sebagai cucu Nabi, sedangkan akhlak dan perilaku mereka tidak mencontohkan sebagaimana cucu dari baginda Nabiullah Muhammad SAW. Justru mereka hanya mencemarkan nama baik dari Nabiullah Muhammad SAW. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.